Oke, lanjut kabar yang cukup gacor bos. Kali ini datang lagi dari calon alutsista udara baru Matra Laut Indonesia, di mana saat ini delegasi TNI Angkatan Laut sedang mengunjungi dua produsen pesawat dan helikopter di Italia bos. Pusat industri penerbangan Italia, yaitu fasilitas produksi Vulcan Air SA di Casoria Naples, Italia, dan juga markas Leonardo Helikopter. Nah, jadi delegasi TNI Angkatan Laut ini pun datang bukan sekedar lihat-lihat nih, tapi jelas katanya untuk mempelajari teknologi, mengevaluasi kemungkinan pembelian, memahami kemampuan operasional, sekaligus jelas untuk membuka peluang kerjasama industri dan juga transfer teknologi. Nah, helikopter dan pesawat yang ditinjau pun bukan kaleng-kaleng bos. Lantas pertanyaannya, helikopter dan pesawat apakah itu? Apakah ini ada hubungannya dengan kapal induk Indonesia yang diambil dari Itali? Apakah pesawat dan helikopter ini untuk penggunaan kapal induk? Penasaran? Beritanya cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama jadi admin kutip dari akun resmi TNI Angkatan Laut pada 5-11 Mei 2026, delegasi TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin telah melakukan kunjungan strategis ke Italia bos, untuk mendalami teknologi penerbangan maritim modern. Nah, yang cukup menarik menurut kacamata Mimin di situ adalah kunjungan TNI Angkatan Laut ke markasnya Leonardo Helicopters. Di sana, delegasi pun menerima pemaparan dua helikopter sangar bos, yang cocok untuk operasi laut modern. Nah, yang pertama disebutkan adalah Leonardo AW149, helikopter multirole kelas medium yang mampu membawa 16 personel bersenjata lengkap. Tak main-main dari jenisnya multirole, maka helikopter ini pun bisa dipakai untuk operasi SAR, evakuasi medis, operasi marinir, hingga bantuan tembakan udara. Dan yang menarik, AW149 ini pun dirancang tetap stabil di cuaca buruk. Jadi kalau ombak Natuna lagi ngamuk dan langit gelap total, heli ini masih bisa kerja bos. Kemudian masuk ke helikopter kedua, yaitu adalah NH Industries NH90 NFH. NFH itu singkatan dari NATO Frigate Helicopter. Nah, kalau yang ini beda kelas nih bos. NH90 NFA adalah helikopter pemburu kapal selam, dilengkapi dengan dipping sonar Sonix Flash MK1, torpedo MU-90, hingga rudal anti kapal Marte IR. Artinya jelas, heli ini punya kemampuan untuk memburu dan menghancurkan kapal selam musuh. Dan disinilah pertanyaan besarnya mulai muncul di benak Mimin. Kenapa TNI Angkatan Laut tiba-tiba serius mendalami helikopter naval Italia seperti NH90 dan AW149? Apakah ini cuma rencana modernisasi biasa? Atau jangan-jangan ini nyambung nih dengan proyek besar operasional kapal induk Indonesia, yaitu ITS Giuseppe Garibaldi? Apakah helikopter jenis ini mau disiapkan untuk kapal induk TNI Angkatan Laut? Apakah cocok? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi memang ternyata setelah Mimin ceki-ceki, helikopter NH90 NFH ini memang dirancang khusus untuk operasi kapal perang dan juga bisa untuk kapal induk ringan bos. Heli ini punya folding rotor, jadi baling-balingnya bisa dilipat bos. Kemudian punya perlindungan anti korosi air laut hingga deck locking system supaya tetap stabil, aman saat kapal dihantam ombak. Nah, kalau benar ITS Giuseppe Garibaldi nantinya bergabung dengan TNI Angkatan Laut, maka jelas NH90 bisa menjadi mata dan telinga armada Indonesia di laut luas. Tugasnya bukan cuma patroli bos, tapi juga bisa memburu kapal selam yang mungkin diam-diam makin ramai pula berkeliaran di Indo-Pasifik, ya kan? Sementara itu yang satu lagi yaitu Leonardo AW149. Nah, ini jelas beda tupoksi nih. Ia bisa menjadi tulang punggung utility helikopter di kapal induk, mulai dari angkut marinir, SAR, medevac, logistik antar kapal, sampai operasi pasukan khusus.
Artinya ya, kalau kita lihat dengan kacamata awam Mimin, maka jelas kombinasi NH90 AW149 plus Giuseppe Garibaldi ini sebenarnya sudah bisa membentuk mini ekosistem carrier aviation modern, bos. Dan menariknya lagi, semuanya berasal dari Italia. Jadi cucok mantep. Integrasi sistem, pelatihan hingga logistik bakal jauh lebih mudah. Mantap, mantap, jos. Nah, pertanyaannya, apakah Kemhan RI akan membeli kombinasi heli-heli sangar ini atau mungkin nanti prioritas salah satu? Admin pun kurang tahu, bos. Kalau Mimin sih lebih ke AW-nya dulu lah ya. Soalnya kalau ada bencana, heli ini lebih berguna, bos, ketimbang NH90 NFA. Karena kan kapal induk ini diproyeksikan awalnya untuk misi HDR ya kan, bantuan bencana. Dah, sekarang kita lanjut cek pesawat satu lagi yang dikunjungi TNI Angkatan Laut, yaitu pesawat aviator. Nah, pesawat apakah itu? Apakah cocok untuk kapal induk? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi untuk pesawat ini ya jelas, bos, tidak bisa untuk dioperasikan dari kapal induk karena ITS Giuseppe itu bukan catobar. Dia tidak punya catapult dan runway-nya juga agak pendek, bos. Jadi pesawat aviator AP68TP600 ini ya hanya cocok berbasis darat, mungkin dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut, pulau terluar, atau dari Coastal Surveillance Base. Nah, lanjut dari rilis resmi TNI Angkatan Laut, pesawat ini jelas, bos, merupakan pesawat twin turboprop berkonfigurasi high wing yang dirancang untuk mendukung efisiensi operasional tinggi. Pesawat tersebut memiliki kapasitas 11 personel yang terdiri dari 2 pilot dan 9 penumpang serta dilengkapi dengan retractable landing gear guna meningkatkan performa kecepatan. Bagi TNI Angkatan Laut, platform ini katanya memiliki fleksibilitas tinggi untuk mendukung berbagai misi khusus seperti pengawasan udara, pemetaan fotogrametri, hingga pengoperasian kamera FLIR untuk kebutuhan pengintaian dan deteksi jarak jauh. Nah, tapi untuk pesawat ini, Mimin rasa-rasanya ada yang mengganjal di hati nih, bos. Karena pesawat sejenis ini mungkin sudah bisa dibuat di Indonesia karena mirip dengan yang dikembangkan PTDI saat ini, yaitu N219 yang kemarin sudah teken kerjasama akan dilengkapi dengan MIMS Airborne buatan Skytalis Yunani. Jadi bakal ada sensor, radar, kamera inframerah, sistem intelijen elektronik yang dipasang pada N219. Sehingga nantinya ia bisa punya kemampuan C4 ISR. Dan ini ya mungkin nggak kalah gacor lah ya kan dengan pesawat aviator buatan Italia tersebut. Bisa jadi airborne surveillance platform, maritime patrol ringan, pengawas pulau terluar, sampai dengan pemantau aktivitas kapal asing. Semuanya juga bisa, bos, nanti N219 itu. Tapi mengapa yang dilirik adalah pesawat Italia? Ini admin kurang tahu, mungkin ada hubungannya dengan hibah kapal induk ya kan? Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih, bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.